We are Norman. Norman! We are. What are you doing? Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Headspace. Film ini menceritakan seorang bocah sekolahan yang dimasuki kepalanya oleh alien, dan mereka bekerja sama untuk menyelamatkan umat manusia dari kepunahan alien-alien jahat. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diceritakan seorang remaja bernama Norman mendapatkan sebuah ide untuk presentasi ilmiahnya, yaitu membahas tentang alien. Karena menurutnya sosok alien itu pintar seperti di komik, sehingga bisa membantu permasalahan yang ada di bumi. Seketika Virgil, penulis konspirasi alien, membantahnya lantaran alien akan lebih dulu menyerang bumi. Walaupun begitu, Norman tetap kesulitan nih menentukan judul untuk presentasinya. Sementara itu di luar angkasa terlihat sebuah kapal yang dipimpin oleh Max serta anggotanya, yaitu Sophie dan juga Gus, yang saat ini mereka berencana menggagalkan aksi alien jahat bernama Zolhart dengan cara meretas senjata yang ada di kapalnya Zolhart, sehingga planet Erdorian selamat dari kehancuran. Kemudian Max dan juga lainnya kabur dari sana melalui wormhole. Setelah memantapkan rencana mereka, Gus dengan mode invisible mendekati kapal induk Zolhart, yang mana kapal itu lebih besar 100 kali lipat nih dari kapal mereka. Lalu Gus mendaratkan kapalnya di salah satu panel. Di sisi lain, Zolhart merasa kesal anak buahnya para droid belum juga menginvasi planet Erdorian. Alhasil mereka segera mengaktifkan panel senjata satu persatu. Bersamaan Sophie meretas salah satu panel, dan hasilnya ia berhasil menghentikan serangannya Zolhart. Hal ini membuat Zolhart marah. Meskipun begitu, ia tahu nih ini ulahnya Max, karena Max adalah penjaga perdamaian antar galaksi. Jadi Zolhart menggunakan kapal pribadinya untuk mengejar sekaligus menghancurkan Max. Namun sebelumnya ia menyampaikan pada pasukannya akan kembali untuk melanjutkan invasi mereka. Tidak butuh waktu yang lama, Zolhart mampu mengejar kapalnya Max lalu memborbadirnya, sehingga kapal Max mengalami kerusakan. Sedangkan jalur pelarian mereka masih jauh, jadi Gus menyarankan kabur lewat Hall of the Lost karena jaraknya dekat. Di situ Sophie dan juga Max setuju nih. Namun sebelumnya Gus meminta waktu untuk memperbaiki kapal, sedangkan Sophie menghindari serangan Zolhart. Namun sayangnya ia semakin dekat. Kemudian Zolhart menghubungi Max lalu memperingatinya supaya menyerah, atau mereka mati terkena laser phaser. Hebatnya Sophie mampu mengelak dari serangan tersebut. Lalu ia serang balik dengan membuang sampah ke kapalnya Zolhart, sehingga ada jeda untuk mereka kabur memasuki Hall the Lost, yang sayangnya Zolhart juga mengikuti mereka. Kembali ke bumi di mana Norman kesiangan berangkat ke sekolah. Ia pun ditinggal bus jemputan nih. Padahal hari ini waktunya Norman presentasi. Walaupun begitu, ia tidak lupa membawa bekal yang disiapkan oleh ibunya, lalu mengejar bus sekolah tersebut. Namun malangnya Norman tetap ketinggalan. Tiba-tiba bocil tetangganya muncul sambil membawa papan skateboard. Seketika Norman mengajaknya barter dengan bekalnya. Ia pun bisa OTW ke sekolah, di mana Alessandro membuat vlog tentang teman-temannya. Ada Carlin serta Frankie, yang saat ini mereka khawatir Norman terlambat. Sayangnya Alessandro tidak sengaja menyenggol pembuli bernama Mike. Ia pun nyaris ditumbuk, namun tidak jadi lantaran Norman menabraknya tiba-tiba. Dengan cepat Carlin menghentikannya lalu memberikan Norman soda. Di sisi lain, Max dan juga kawan-kawan kabur ke bumi sambil dikejar oleh Zolhart. Parahnya kapal mereka mulai terbakar. Namun seketika apinya lenyap begitu kapal mereka tenggelam ke dalam soda yang diminum oleh Norman. Alhasil membuat Norman tersedak, yang seketika Frankie membantunya. Setelah itu Norman, Alessandro, Carlin dan juga Frankie masuk ke kelas. Tidak berapa lama Zolhart tiba nih. Ia sangat emosi kehilangan jejaknya Max, ditambah komunikasinya dengan armada kapal induk terputus.
Tiba-tiba salah satu droid mengusulkan untuk mengendalikan makhluk bumi bersamaan kepala sekolah bernama Miss Witherington, menyuruh anak muridnya masuk ke kelas. Karena bel sudah berbunyi, melihat hal itu Zolhart menganggap Miss Witherington adalah pemimpin. Jadi ia masuk ke telinga Miss Witherington untuk mengambil alih tubuhnya, sehingga Miss Witherington dikendalikan sepenuhnya oleh Zolhart. Sementara itu Norman merasakan aneh di tubuhnya lantaran Max, Gus, serta Sophie mencari tahu informasi dari tubuh manusia. Hasilnya mereka menuju ke otak, di mana sumber kekuatan organik berada. Hal ini membuat kepala Norman gatal, sedangkan Max dan lainnya terkagum melihat otak. Bersamaan presentasi ilmiahnya akan dimulai. Setelah itu Max dan juga Sophie keluar dari kapal mencari sumber kekuatan untuk memperbaiki kapal mereka. Okay, I can. Yang hasilnya mereka justru menggerakkan tubuh Norman secara tiba-tiba. Yang otomatis guru bernama Miss Anderson meminta Norman dan kawan-kawan mempresentasikan tugas mereka. Namun di tengah presentasi tubuh Norman bergerak dengan sendirinya. See, each of those stars may have a planet. We are Norman. Norman! We are. What are you doing? Hingga Norman dapat mendengar suara dari dalam otaknya. Sayangnya Max mengaktifkan mode kentut. Dengan cepat Norman sembunyi ke toilet, di mana Max dan juga lainnya dapat melihat Norman lewat cermin. Lalu Max dan juga Gus asik membahas kaosnya Norman, yang seketika Norman menyuruh mereka berhenti. Setelah itu Sophie, Max, serta Gus memperkenalkan diri mereka. Barulah Norman sadar ada makhluk asing di tubuhnya. Ia pun panik, namun Sophie menyadarkan Norman sambil memberitahunya bahwa ada alien kecil di dalam kepalanya. Sehingga Norman percaya nih, bahkan kegirangan mengetahui ada kehidupan lain di luar sana. Kemudian Max meminta bantuan Norman karena mereka terjebak di sini, sekaligus meminta maaf masuk ke tubuhnya untuk memperbaiki kapal agar dapat kembali ke misi. Hal ini didengar oleh Carlin. Ia pun merasa aneh Norman bisa bicara sendirian. Begitu pula Mr. Henderson melihat Norman ada di toilet wanita. Alhasil ia membawa Norman menemui Miss Witherington. Yang saat ini Miss Witherington ini adalah Zolhart. Karena baru pertama jadi manusia, Zolhart terkejut nih menerima telepon. Setelah itu datanglah Miss Anderson bersama Norman, lalu mengadukan perbuatannya Norman. Bukannya diberi kedisiplinan, Miss Witherington justru mengusir Miss Anderson. Seketika dari dalam otak Max dan juga lainnya menyadari nih kalau gerak-gerik Miss Witherington seperti Zolhart. Detik itu juga mereka menyuruh Norman kabur, dan pada akhirnya Max ketahuan. Langsung aja Zolhart menyebar virus droid pada Miss Anderson. Dengan cepat Norman melarikan diri. Sayangnya Zolhart juga mengendalikan Mr. Hernandez. What are you doing? No, 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 no. I'm really sorry, guys. Sehingga Norman terpojok. Jadi Sophie mengambil alih tubuhnya untuk kabur dari sini. Namun efeknya Norman kehilangan tenaga. Untungnya Carlin muncul menyelamatkannya menaiki mobil golf. Dengan cepat mereka pergi dari kejaran Mr. Anderson serta Hernandez. Kemudian Norman berterima kasih nih pada Carlin sudah menyelamatkannya. Namun Carlin menuntutnya untuk memberitahu apa yang sedang terjadi. Awalnya Norman ragu nih menceritakannya karena takut Carlin tidak percaya. Meskipun begitu ia tetap cerita sampai Mr. Anderson dan juga Hernandez menghadang mereka. Dalam keadaan terdesak, Norman berterus terang nih pada Carlin bahwa ada alien jahat bernama Zolhart mengambil alih Miss Witherington. Begitupun kedua gurunya, mereka diperintahkan untuk balas dendam pada alien yang ada di kepala Norman karena Max dan juga lainnya telah mengacaukan invasi Zolhart. Setelah itu mereka membantu Norman dan juga Carlin menghindar dari kejaran Mr. Anderson serta Hernandez. Namun sialnya mereka tidak mau melepaskan Norman dan Karen begitu saja. Jadi Norman meminta bantuan Sophie, yang hasilnya Mr. Anderson dan juga Hernandez dapat kalahkan untuk sementara waktu. Sehingga Norman meminta Carlin mengantarnya menemui Virgil. Bersamaan Sophie menemukan senjata super. Di sisi lain, Mr. Anderson dan juga Hernandez melaporkan pada Zolhart bahwa mereka kehilangan jejaknya Max.
Alhasil Zolhart berencana memanggil pasukan armada kapal induknya ke sini dengan cara mengirimkan sinyal lewat wormhole. Namun sebelum itu Zolhart memerintahkan seluruh murid pulang. Hal ini membuat Alessandro merasa aneh. Ia pun segera merekam kegaduhan ini, sedangkan Frankie berkeinginan mencari keberadaan Norman serta Carlin. Namun tiba-tiba mereka melihat Mr. Anderson dan juga Hernandez mengambil tiang bendera sekolah. Dengan cepat Alessandro serta Frankie menghubungi Carlin memberitahu soal ini, sehingga Carlin menyuruh mereka ke toko Virgil, di mana Virgil bersikap waspada mengetahui Norman mengajak Carlin. Padahal ada yang lebih gawat, munculnya alien pengendali pikiran. Awalnya Virgil tidak percaya, namun seketika berubah begitu Carlin mendukung ceritanya Norman, sehingga Virgil bersedia membantu mereka. Dengan syarat HP mereka disimpan serta menggunakan topik khusus, lalu menjelaskan pengendalian pikiran terjadi seperti kuantum fisika. Namun sayangnya di tengah penjelasan Virgil, Alessandro serta Frankie tiba. Lalu mereka menceritakan apa yang terjadi di sekolah. Sekaligus videonya Mr. Anderson dan juga Hernandez yang berperilaku seperti zombie sedang mengumpulkan besi tua. Seketika Carlin menyuruh Norman menceritakan pada Alessandro dan Frankie yang sebenarnya. Bersamaan Max dan lainnya menyimpulkan bahwa Zolhart akan membawa armadanya ke bumi. Untuk mengetahui hal itu, Max mengajak Norman kembali ke sekolah. Dengan tegas Alessandro menolak karena berbahaya. Menyadari teman-temannya ikut dalam bahaya, Norman bertekad maju sendirian. Melihat tekadnya itu, Alessandro dan lainnya bersedia membantu Norman. Mereka pun kembali ke sekolah. Terlihat Mr. Anderson dan juga Mr. Hernandez membawa banyak besi ke dalam sekolah, seolah sedang merakit sesuatu. Setelah mereka berlalu, Norman dan kawan-kawan masuk ke area sekolah yang gelap gulita. Tidak lupa Alessandro mengabadikan momen ini, ia pun senang mendapatkan banyak like. Setelah itu mereka berempat mencari keberadaan Mr. Anderson serta Hernandez. Did you guys hear that? Norman, come on. Sialnya justru mereka yang dikejutkan dengan kemunculan dua guru itu. Alhasil Max dan lainnya terpisah. Di situ Alessandro bersama Carlin bersembunyi di ruang CCTV, sehingga mereka bisa memantau dua temannya, sekaligus Mr. Anderson dan Hernandez yang nyaris saja menangkap Norman dan juga Frankie. Tiba-tiba Zolhart muncul nih, memerintahkan Mr. Hernandez melanjutkan pekerjaannya. Setelah mereka berlalu, Alessandro menyuruh Norman serta Carlin lari karena Mr. Anderson di dekat mereka. Dengan cepat Frankie mengajak Norman bersembunyi di kelas. Beruntungnya mereka berhasil lolos. Lalu Frankie mengajak Norman mengikuti Mr. Anderson. Begitupun dua rekannya yang ada di ruang CCTV. Ternyata Mr. Anderson dan juga Hernandez masuk ke tempat gym. Terlihat mereka sedang merakit sinyal pemancar raksasa. Otomatis Sophie memberitahu Norman nih kalau pemancar itu digunakan Zolhart untuk memanggil pasukannya. Tiba-tiba Norman kepikiran menghentikan Zolhart dengan meretas sistemnya menggunakan virus. Seketika Frankie si hacker melakukannya. Ditambah Gus juga membantu nih, sehingga pembuatan virus lebih cepat. Namun tiba-tiba Norman ketahuan sama Mr. Anderson. Dengan cepat ia menyuruh Frankie kabur. Lalu Norman yang dalam keadaan tersudut, tubuhnya diambil alih oleh Max, yang hasilnya ia pingsan akibat kehilangan energi. Jadi Mr. Anderson dengan mudahnya membawa Norman. Tidak berapa lama Norman sadar dan di hadapannya sudah ada Miss Witherington alias Zolhart. Di situ Max segera mengambil alih tubuhnya Norman untuk membalas perkataan Zolhart. Yang hasilnya Zolhart memasukkan virus droidnya pada Norman agar mendapatkan kode koordinat wormhole. Di sisi lain, Alessandro dan juga Carlin melihat dari CCTV Mr. Hernandez akan mendobrak pintunya. Syukurnya mereka dapat kabur dari sana. Bersamaan Frankie menuju atap sekolah, sedangkan Max dan lainnya harus berhadapan dengan droid. Lalu Zolhart menyarankannya pergi selagi bisa. Sayangnya droid Zolhart sudah memasuki kapalnya Max. What now? Sehingga terjadilah perdebatan antara Max dan juga Sophie untuk mengetahui caranya melawan droid. Sampai lupa siapa yang mengendalikan Norman. Sementara itu Alessandro dan juga Carlin bersembunyi di backstage panggung, di mana tersimpan perlengkapan teater sekaligus mic, yang ternyata ia juga bersembunyi dari orang-orang yang akan mengambil alih pikirannya. Tiba-tiba di situ Alessandro mendapatkan ide untuk menyelamatkan Norman. Kembali ke Max, ia bersama Sophie menghajar droid.
Namun sayangnya justru mereka yang dihajar habis-habisan. Alhasil Gus melawannya dengan cara lain, yaitu mencari kelemahan dari droid. Time now, kids. Hey, I didn't know I could still do that. Sehingga satu droid tumbang, lalu Gus mengambil daya powernya. Di sisi lain, Franky berusaha menjangkau komputer yang ada di sinyal pemancar. Bersamaan Zolhart memerintahkan droid untuk mengambil alih pikirannya Norman. Melihat hal itu, Franky bergegas cepat. Sedangkan Max dan lainnya harus menghadapi droid yang tangannya stuck di mesin kontrol. Walaupun begitu, Sophie dapat menghancurkan droid itu dengan senapannya. Namun tidak dengan kepalanya droid yang masih bisa mengirimkan kode wormhole ke Zolhart, ditambah lengannya yang sulit dilepaskan. Alhasil Max menggunakan senjata Sophie untuk menghancurkan kepalanya droid. Hal ini membuat Norman tersadar, lalu menyapa Franky yang sedang memasang virus. Ia pun ketahuan walaupun begitu koordinat Zolhart ke kapal induk sudah lengkap, sehingga ia dapat menjalankan sinyal pemancar. Lalu tiba-tiba panggung di belakang mereka terbuka. Terlihat Carlin, Alessandro, dan juga Mike mengalihkan perhatian dengan menggunakan perlengkapan teater. Yang hasilnya Zolhart dibuat terkecoh. Kesempatan bagi Franky membebaskan Norman, lalu memberitahunya kalau virusnya tinggal diaktifkan karena Franky tidak sempat mengaktifkannya. Alhasil Sophie berniat membantu Norman, akan tetapi joysticknya rusak. Padahal mereka sudah tidak ada waktu lagi. Ditambah sinyal koordinat sudah dikirim ke kapal induknya Zolhart. Galactic Peace Force has entrusted us with stuff from mind controlling everyone. Ketika Max meyakinkan Norman kalau hanya ia yang bisa menghentikan semuanya. Mendengar hal itu, Norman jadi percaya diri, apalagi teman-temannya juga mendukung. Alhasil Norman maju sendirian melewati kedua gurunya, lalu mengaktifkan virus. Sehingga sinyal yang dikirim oleh Zolhart terputus. Mengetahui rencananya gagal lagi, Zolhart mendatangi Norman. Bersamaan sinyal pemancarnya akan rubuh. Akhirnya sinyal pemancar itu hancur total. Ditambah Zolhart sendirian, belum lagi polisi datang. Di situ Norman membuat pernyataan bahwa gurunya Miss Witherington sudah kehilangan akal. Kemudian Alessandro tidak sabar memviralkan kejadian ini. Seketika Norman mencegahnya karena alien di dalam kepalanya belum siap, jadi cukup mereka saja yang tahu. Lalu akhirnya film berakhir saat Miss Witherington alias Zolhart dibawa ke rumah sakit jiwa. Sementara Max dan krunya meminta izin tinggal lebih lama dalam tubuh Norman untuk perbaikan kapal. Dengan senang hati Norman memperbolehkannya, bahkan mengajak mereka berkeliling melihat sesuatu yang menarik di bumi. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.